Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya, Triputra Amil Muminin dari Asisten Laboratorium Optimasi, Sistem Informasi dan Perhitungan Keputusan Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar lagi nih untuk teman-teman semuanya. Belajar mengenai bab ketiga di kelas 11. Nah, di bab ini kita akan membahas mengenai matriks. Kurang lebih untuk daftar isi dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini seperti ini ya teman-teman. Pertama, kita nanti akan belajar mengenai konsep matriks terlebih dahulu agar teman-teman paham terlebih dahulu nih kira-kira konsep yang akan kita pakai seperti apa. Nah, nanti selanjutnya kita mulai bergeser ke jenis-jenis matriks karena memang sebenarnya matriks itu banyak banget ya teman-teman. Jenis-jenisnya ada beberapa dan mungkin nanti juga kita dapat mencari contoh-contoh di kehidupan nyata juga. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kesamaan dua matriks. Kita akan diberikan beberapa matriks dan mungkin bisa dicek sebenarnya yang seperti apa sih matriks yang sama. Dan selanjutnya juga kita akan pelajari mengenai operasi matriks. Nanti ada beberapa operasi karena kita juga sekarang belajar mengenai matematika ya. Pasti akan banyak sekali operasi matematika di situ, terkhususnya untuk matriks. Dan terakhir, kita nanti akan belajar mengenai determinan dan inverse matrix. Oke, kita masuk pada konsep matriks terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat ya, terdapat sebuah tabel yang berisikan data jumlah siswa mulai dari kelas 10, 11, dan 12 pada tahun 2010 hingga tahun 2022. Nah, pada tahun 2020 datanya sebagai berikut. Sampai dengan tahun 2022 sudah diberikan sebuah data. Nah, ternyata dari data tersebut itu kita dapat menyajikan kembali tanpa harus menggunakan tabel. Jadi caranya data-data tersebut yang sudah diberikan disajikan dalam sebuah kurung siku seperti yang disajikan dalam layar yang bisa kita sebut juga dengan istilah matriks. Nah, tapi mungkin dari teman-teman masih ada yang bertanya, sebenarnya apa sih matriks? Nah, berikut untuk pengertian matriks. Jadi matriks sebenarnya adalah suatu susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom. Oke, baris dan kolom ya teman-teman. Dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Entah lebih banyak barisnya atau lebih banyak kolomnya. Susunan bilangan itu diletakkan dalam sebuah kurung biasa atau kurung siku ya, untuk membatasi. Nah, terdapat beberapa hal yang perlu kita kenali saat mempelajari konsep matriks. Seperti berikut. Nah, matriks diberi nama dengan huruf kapital, contohnya A besar, B besar, C besar, sampai dengan Z besar, dan seterusnya. Nah, untuk ukuran matriks yang kita gunakan atau bisa disebut dengan ordo, itu didefinisikan sebagai baris dan kolom. Nah, pada contoh matriks A, di sini terdapat dua baris, yaitu baris 1 dan baris 2, A1 sampai dengan A13 sampai dengan A11 dan A21 sampai A23. Nah, untuk kolom dari matriks A sendiri di sini ada tiga kolom ya teman-teman. Mulai dari A11 sampai dengan A21 dan A12 sampai dengan A22 dan A13 sampai dengan A23. Jadi dapat disimpulkan untuk ordo atau ukuran dari matriks A yang ditampilkan di layar tersebut bisa dituliskan 2 kali 3. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk elemen-elemen yang ada pada matriks itu seluruh bilangan tunggal yang ada di kolom-kolom tersebut ya teman-teman, yang ada di kolom dan baris tersebut. Misalkan di situ ada elemen A11, A12, A13 dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan istilah entry. Nah, kurang lebih seperti itu untuk konsep dasar dari matriks. Nah, biar nggak bingung, tadi kan dicontohkan sebenarnya matriks itu bisa banyak banget contohnya ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari matriks. Yang pertama di sini yang sering kali dikenal yaitu matriks baris atau matriks
yang hanya terdiri dari satu baris. Nah, ordonya tentunya karena kita hanya memiliki satu baris, jadi ordonya itu hanya 1 kali n. N-nya terserah ya teman-teman. Bisa sebanyak apapun yang ada. Terus selanjutnya setelah matriks baris ada juga yang dinamakan matriks kolom. Berikut untuk contoh matriks kolom. Nah, untuk ordo yang dimiliki oleh matriks kolom tentunya kebalikannya. Kalau tadi ordo dari matriks baris itu 1 kali n, sekarang untuk matriks kolom ordonya m kali 1. Nah, jadi untuk kolom di sini hanya memiliki satu kolom. Maaf, untuk matriks kolom di sini hanya memiliki satu kolom dan untuk barisnya sesuai dengan m yang dimiliki. Terus selanjutnya ada juga matriks persegi panjang. Nah, apa sih matriks persegi panjang itu? Jadi matriks persegi panjang ini adalah matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu tidak sama ya teman-teman. Seperti di contoh di sini ada matriks 2 kali 3 yang menandakan ada 2 baris dan 3 kolom. Nah, jadi tidak sama sisi antara jumlah baris dan kolomnya. Sedangkan selanjutnya ada matriks persegi atau matriks yang memiliki ordo n kali n atau matriks yang jumlah baris dan kolomnya itu sama itu. Selain itu ada juga matriks segitiga atau matriks yang memiliki ordo n kali n tetapi entry-entry atau isi-isi yang ada di dalam matriks tersebut hanya berada di bawah atau hanya berada di atas diagonal utama dan sisanya itu bernilai 0. Sebagai contoh di atas yang ditampilkan di layar, nah itu matriks A dan matriks B termasuk matriks segitiga gitu. Nah, selanjutnya ada juga matriks diagonal. Jadi matriks diagonal di sini hampir mirip seperti matriks segitiga, yaitu matriks yang berbentuk persegi, maksudnya berordo n kali n dengan nilai entry-entry yang dimiliki itu sebagian besar 0 ya. Yang tidak 0 hanya yang di diagonal utama. Jadi semuanya bernilai 0 kecuali entry diagonal utama, tidak ada yang 0. Nah, selanjutnya ada juga matriks identitas. Nah, untuk matriks identitas ini sebenarnya mirip juga dengan matriks diagonal. Cuman untuk matriks identitas di sini untuk entry-entry yang ada di diagonal utama hanya bernilai 1. Nah, untuk ordonya terserah juga, yang penting bentuk matriksnya itu persegi ya. Jadi untuk panjang, untuk baris dan kolomnya itu sama. Panjang baris dan lebar kolomnya itu sama. Terus terakhir ada juga bentuk matriks yang dinamakan matriks 0 atau ya matriks yang memang semua entry-entry-nya itu bernilai 0. Tidak ada angka atau bilangan real sama sekali. Nah, setelah kita tahu nih jenis-jenis dari matriks, kita akan belajar lebih lanjut tentang kesamaan dua matriks. Nah, kira-kira apa sih kesamaan dua matriks? Coba kita next slide dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Bisa kita lihat terdapat dua matriks, matriks A dan matriks B. Nah, sekarang kalau saya tanya kira-kira apakah matriks A dan matriks B itu dikatakan sama sih? Apakah A sama dengan B? Jadi, untuk konsep kesamaan dua matriks, matriks A dikatakan sama dengan matriks B, A sama dengan B, jika dan hanya jika satu, nah ini ada dua syarat, yaitu satu, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Yang kedua, setiap entry yang seletak pada matriks A dan setiap entry yang terletak pada matriks B mempunyai nilai yang sama, atau maksudnya AIJ sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Itu teman-teman. Nah, sebagai contoh berikut, disajikan matriks A dan matriks B. Untuk matriks A, kolom A11 berisikan 3 kali 2, dan untuk matriks B, kolom B11 berisikan angka 6. Nah, ini berarti untuk matriks A dan matriks B itu sama ya teman-teman, karena memang isi-isi dari tiap entry dan tiap posisinya itu sama. Dan selain itu, untuk jumlah ordonya pun sama untuk ukuran dari matriksnya. Nah, selanjutnya mungkin kalau yang di sini
diberikan matriks Q dan R. Nah, apakah matriks Q dan R ini bisa dikatakan sama? Tentunya tidak ya teman-teman. Karena meskipun memiliki ordo yang sama yaitu 2 kali 2, tetapi setiap entry yang seletak, misalkan Q11 dan R11 ternyata berbeda. Nah, itu berarti bisa dikatakan kalau matriks Q dan R itu tidak matriks yang sama. Nah, selanjutnya di sini ada matriks T dan U. Nah, jika dilihat untuk matriks T 11, entry dari matriks T11 berisikan 3 kuadrat, dan untuk matriks U11 juga berisikan 3 kuadrat. Begitu juga dengan T12 dan U12 juga berisikan 15. Nah, tapi apakah matriks T dan U ini bisa dikatakan sama? Tentunya tidak ya teman-teman, karena untuk jumlah ordo yang ada di matriks T dan ordo yang ada di matriks U ternyata berbeda. Yang satu memiliki ordo 2 kali 2 dan yang satu memiliki ordo 1 kali 2. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Itu tadi adalah beberapa contoh-contoh penerapan kesamaan dari dua matriks. Nah, selanjutnya karena kita belajar mengenai matematika, pasti kita nggak akan asing dengan namanya operasi ya. Entah itu operasi matematis, dan khususnya kita pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai operasi matriks. Nah, ada beberapa juga untuk operasi matriks yang seringkali digunakan. Yang pertama kita belajar terlebih dahulu mengenai transpose. Nah, jadi konsep dasar transpose yaitu mengubah susunan baris suatu matriks menjadi susunan kolom. Dan sebaliknya ya, untuk susunan kolom akan berubah menjadi susunan baris. Contohnya seperti berikut untuk matriks A dengan entry A, B, C, D, sedangkan untuk matriks A transpose dengan matriks A, C, B, D. Jadi untuk baris di matriks A akan berubah menjadi kolom di matriks A transpose, dan begitu juga sebaliknya. Untuk matriks untuk kolom di matriks A akan berubah menjadi baris di kolom di matriks T. Di matriks A transpose. Nah, kurang lebih untuk contoh soal seperti berikut. Disajikan sebuah matriks A dengan entry sebagai berikut, dan untuk transpose dari matriks A tersebut dapat langsung kita ubah. Untuk kolom di matriks A dirubah menjadi baris, dan untuk baris di kolom A dirubah menjadi kolom. Akan menjadi seperti berikut untuk hasilnya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar mengenai transpose, ada juga operasi matriks tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, konsepnya mirip ya. Untuk operasi matriks penjumlahan kurang lebih seperti ini. Jadi matriks yang dapat dijumlahkan itu jika dan hanya jika ordo yang dimiliki dari kedua matriks tersebut sama ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi misalkan ada matriks A dengan ordo 2 kali 2 dan matriks B dengan ordo 2 kali 2, nah itu bisa dijumlahkan ya. Tapi sebaliknya jika penjumlahannya itu ordonya beda, misalkan matriks U itu ordonya 2 kali 3, sedangkan matriks V itu ternyata ordonya 3 kali 2. Nah, itu kan beda ya. Itu tidak bisa dilakukan penjumlahan. Nah, dalam melakukan penjumlahan konsepnya sangat sederhana ya. Tinggal dijumlahkan saja untuk matriks-matriks yang seletak, yang tempat I dan J-nya itu sama ya. Misalkan pada contoh berikut berarti A dan P akan dijumlahkan dan diletakkan juga pada ujung kiri atas atau titik 1, 1 dan seterusnya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikut untuk sifat-sifat dari penjumlahan matriks. Jadi matriks ketika dijumlahkan bisa memenuhi beberapa syarat tersebut ya, beberapa sifat-sifat tersebut. Misalkan yang pertama bisa memenuhi sifat komutatif, jadi A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dan bisa juga berlaku asosiatif, jika A ditambah B didahulukan lalu nanti ditambah C, itu juga akan sama dengan A ditambah dengan B ditambah dengan C, tapi B dan C nya didahulukan. Nah, untuk sifat yang ketiga, A ditambah dengan O atau 0 ya, itu akan sama dengan 0 ditambah dengan A atau sama dengan A. Jadi O atau matriks O di sini itu adalah matriks 0. Nah, selanjutnya untuk yang sifat terakhir yaitu ketika A itu dijumlahkan dengan negasinya dari
matriks tersebut, maka hasilnya akan 0 ya. Dengan syarat ya matriks negatif A-nya itu berupa negasi atau negatif atau matriks lawan dari matriks A yang tadi. Nah, contohnya seperti ini. Diberikan soal 2, 15, 25, dan 11. Ketika dijumlahkan dengan 21, 7, 2, dan 10, maka didapatkan 2 ditambah 21 hasilnya 23, 15 tambah 7 hasilnya 22, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk matriks pengurangan, konsepnya hampir mirip dengan operasi matriks, dan pada matriks pengurangan di sini juga masih berlaku syarat-syarat yang seperti sebelumnya, yaitu hanya bisa dilakukan jika dan hanya jika ordo yang kita jumlahkan itu sama, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sifat pengurangannya itu A dikurangi dengan B itu sama dengan A ditambah negasi dari B. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja ya teman-teman dengan matriks penjumlahan. Nah, contohnya juga sama seperti ini. Jika diberikan matriks 2, 15, 25, dan 11 dikurangi dengan matriks 21, 7, 2, dan 10, maka akan didapatkan hasil 2 dikurangi 21 adalah negatif 19, 15 dikurangi 7 adalah 15 dikurangi 7 adalah 8, dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk operasi matriks setelah penjumlahan dan pengarian, dan tadi ada transpose juga ya. Di sini kita akan belajar masuk pada perkalian. Nah, untuk perkalian pada matriks di sini dibagikan menjadi dua. Ada perkalian skalar dan ada perkalian vektor. Nah, di sini kita belajar tentang perkalian skalar dulu ya. Untuk perkalian skalar berarti matriks itu dapat dikalikan dengan bilangan real atau skalar. Dalam artian berarti di sini hanya dikalikan dengan konstanta ya teman-teman, atau dikalikan dengan satu angka. Untuk selanjutnya perkalian matriks skalar juga memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, untuk P plus Q dikalikan dengan A, maka dapat kita jabarkan menjadi P dikali A ditambah dengan Q dikali A. Selanjutnya untuk P dikali A plus B juga dapat kita tuliskan ulang sebagai P dikalikan A ditambah P dikalikan B. Terus selanjutnya untuk P dikalikan dengan Q kali A, yang kita dahulukan Q kali A nya dulu, itu juga akan sama hasilnya dengan P dikalikan Q dulu, nanti akan dikalikan dengan A. Nah, untuk matriks perkalian maksudnya untuk perkalian matriks skalar, jika kita kalikan dengan 1 maka hasilnya akan sama dengan matriks tersebut. Dan untuk matriks yang dikalikan dengan negatif 1 maka hasilnya akan menjadi negatif dari matriks tersebut. Kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya seperti ini. Untuk 3, jika dikalikan dengan matriks 21, 7, 2, dan 10 maka hasilnya akan menjadi 3 kali 21, 63, 3 kali 7, 21, dan seterusnya. Selanjutnya setelah kita bahas mengenai perkalian skalar, selanjutnya kita di sini akan belajar mengenai perkalian dua matriks atau biasa disebut dengan perkalian vektor. Nah, perkalian dua matriks di sini ada matriks A dan B dapat dilakukan jika banyaknya kolom dari matriks A itu sama dengan banyaknya baris di matriks B, teman-teman. Jadi tidak harus matriks dengan ordo yang sama, tetapi untuk jumlah baris di matriks B atau matriks yang kanan itu harus sama dengan jumlah kolom di matriks A atau matriks yang di sebelah kiri. Kurang lebih seperti ini contohnya. Nah, untuk sifat-sifatnya perkalian dua matriks atau perkalian skalar, atau perkalian vektor di sini tentunya tidak bisa komutatif, karena ketika posisinya ditukar A dikalikan B dengan B dikalikan A itu maka akan menghasilkan hasil yang berbeda gitu. Dan selanjutnya untuk sifat asosiatif masih berlaku untuk di perkalian vektor ini, yaitu A dikalikan B terlebih dahulu, nanti dikalikan C itu akan sama hasilnya dengan A dikalikan B dan C yang telah dikalikan terlebih dahulu gitu. Terus sifat distributif juga sama. Nah, selanjutnya yang poin kelima dari perkalian dua matriks di sini, identitas dari matriks A itu akan sama dengan akan sama dengan matriks A jika dikalikan dengan identitasnya.
akan sama dengan A. Jadi masih ingat konsep perkalian masih ingat dengan contoh matriks identitas kan ya? Matriks identitas adalah matriks yang hanya memiliki entry 1 di diagonal utama dan sisanya bersifat bernilai 0. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sifat selanjutnya yang terakhir yaitu jika matriks A ditranspos dan matriks B ditranspos adalah transpos matriks dari A dan B-nya tadi, maka A dikalikan B terlebih dahulu, nanti hasilnya ditranspos, maka hasilnya juga akan sama dengan B ditranspos terlebih dahulu dan A ditranspos. Tapi ingat di situ karena matriks tidak bersifat komutatif, maka hasilnya akan berbeda dengan A transpos B transpos gitu, karena tidak boleh ditukar. Nah, selanjutnya di sini diberikan contoh soal untuk perkalian dua matriks. Jadi cara mengalikan dua matriks yaitu baris dikalikan dengan kolom ya teman-teman. Mulai dari yang pertama di matriks yang sebelah kiri, di situ kita ambil satu baris yaitu 2 dan 15, sedangkan di kolom di matriks yang kedua kita ambil yang kolom ya, 21 dan 2. Nah, pertama kita kalikan terlebih dahulu, 2 dikalikan dengan 21 ditambah dengan 15 dikalikan 2. Jadi baris dengan kolom. Itulah mengapa untuk perkalian dua matriks atau perkalian vektor di sini untuk jumlah baris yang ada di matriks kiri harus sama dengan jumlah matriks yang dengan jumlah kolom yang ada di matriks sebelah kanan. Nanti akan menghasilkan sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah kita belajar mengenai operasi perkalian pada matriks, di sini kita juga akan mempelajari mengenai determinan dan inverse pada matriks. Mungkin teman-teman ada yang kepo. Sebenarnya apakah matriks bisa dibagi ya mas? Jadi jawabannya masih bisa ya, cuman harus menggunakan metode inverse matrix gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk terlebih dahulu pada materi determinan. Jadi determinan sebuah matriks adalah sebuah satuan skalar yang merepresentasikan matriks persegi. Nah, kurang lebih seperti itu. Konsepnya, jadi sebuah determinan adalah sebuah satuan skalar yang hanya memiliki satu angka ya. Dan angka tersebut bisa dikatakan dapat merepresentasikan dari sebuah matriks. Tapi, jika dibalik dari sebuah determinan itu tidak bisa kita langsung tentukan matriksnya teman-teman. Karena kita juga belum tahu jumlah ordo yang dimiliki dari matriks tersebut. Tuh, jadi harus kita ketahui dulu matriksnya, nanti dapat kita cari tahu untuk determinannya. Nah, untuk mencari tahu determinan dari matriks di situ diberikan suatu contoh juga, ada matriks A dengan entry A, B, C, D. Ketika kita cari tahu untuk matriks untuk determinan dari matriks A tersebut dapat langsung mengalihkan matriks A dikalikan dengan matriks D dikurangi dengan matriks dikurangi dengan entry B dikalikan dengan entry C, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi yang harus diketahui juga untuk metode seperti ini itu hanya bisa dilakukan untuk matriks yang berordo 2x2 ya. Sedangkan untuk matriks yang berordo 3x3 dan lebih besar dari itu akan memiliki metode yang khusus nanti. Mungkin kita akan pelajari nanti. Nah, diberikan sebuah contoh seperti ini. Ada matriks A dengan entry 6579, maka ketika akan mencari tahu determinan dari matriks tersebut, kita dapat menggunakan metode Sarus, yaitu 6 dikalikan 9 dikurangi dengan 5 dikalikan 7, maka hasilnya seperti berikut, adalah 19. Nah, untuk metode Sarus itu nanti akan teman-teman jumpai di ordo-ordo yang lebih banyak ya, entah itu ordo 3x3, ordo 4x4 dan seterusnya. Untuk kata kuncinya dari metode Sarus di sini adalah mengkalikan diagonal kanan. Jadi diagonal yang miringnya ke kanan itu dikalikan semua yang satu baris, nanti dijumlahkan semua hasilnya dan nanti akan dikurangi dengan hasil perkalian diagonal kiri atau diagonal yang arahnya ke kiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, sifat-sifat dari determinan matriks di sini
determinan dari matriks A yang sudah ditranspos itu akan sama dengan determinan matriks A-nya sendiri itu. Nah, sedangkan untuk determinan dari matriks A inverse itu akan sama dengan determinan dari matriks 1 per determinan matriks. Untuk determinan matriks dari A dikalikan B ketika masih menjadi matriks akan sama dengan determinan determinan matriks A dikalikan dengan determinan matriks B. Lalu jika kita cari dengan skalar, ketika matriks A dikalikan dengan skalar atau konstanta di situ, maka hasilnya akan sama dengan K dikalikan dengan dipangkatkan dengan N, dalam arti N adalah ordo dari matriks A, dan dikalikan dengan determinan dari matriks A. Nah, contohnya ini. Mungkin teman-teman bisa hitung dulu ya. Untuk matriks A disajikan sebagai berikut. Mungkin videonya bisa di-pause dan teman-teman bisa menghitung. Cara menghitungnya, kita menjumlahkan seluruh diagonal kanan. 1 dikalikan 5, dikalikan 9, ditambah dengan 2, dikalikan 6, dikalikan 7, ditambah dengan negatif 3, dikalikan negatif 4, dikalikan negatif 8. Nanti hasilnya akan dikurangi dengan negatif 3, dikurangi 5, dikurangi 7, negatif 5 negatif 3 dikali 5 dikali 7, dikurangi lagi dengan negatif 6 dikali min 8 dikali 1 dikurangi lagi dengan 9 dikali 2 dikurangi negatif 4. Nah, hasilnya seperti ini nanti. Untuk yang baris kanan, untuk yang garis warna kuning atau diagonal kanan di sini akan dijumlahkan, akan bernilai positif, dan untuk yang diagonal kiri atau garis berwarna hijau di sini akan bernilai negatif dan nanti akan didapatkan hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk hasilnya. Nah, selanjutnya setelah kita belajar mengenai determinan, kita juga akan belajar mengenai inverse. Nah, sebenarnya inverse itu apa sih? Jadi inverse dari matriks adalah suatu pangkat min 1 dari matriks tersebut. Nah, misalkan matriks A adalah sebuah matriks persegi, maka disebut matriks non singular jika determinan A itu tidak sama dengan 0. Disebut matriks singular jika determinan A sama dengan 0. Dan ditulis dengan A pangkat min 1 jika dan hanya jika A dikalikan dengan A inverse atau sama dengan A inverse dikalikan dengan A, atau hasilnya juga akan sama dengan identitas. Jadi nanti ketika kita kalikan antara matriks dengan inverse dari matriks tersebut, maka akan menghasilkan identitas atau menghasilkan matriks identitas. Mungkin di sini ada beberapa rumus yang teman-teman masih awam. Jika kita lihat di rumus yang sebelah kanan, ada A inverse atau 1 per determinan A dikalikan dengan A join A. Nah, apa sih A join? Sekarang kita bahas mengenai A join. Jadi untuk A join, matriks berordo 2x2 dapat kita cari dengan menukarkan posisi entry diagonal utama, yaitu diagonal A dan D, dan mengkalikan entry pada diagonal lainnya, yaitu C dan D dengan negatif 1, seperti itu. Nah, untuk matriks dengan ordo lebih dari 3x3 atau lebih, untuk mencari A join, teman-teman harus menggunakan determinan ya. Nanti akan ditutup untuk satu untuk satu entry pada matriks tersebut, dan akan dilihat sisa matriks yang ada. Nah, dari matriks tersebut, dari entry-entry yang masih ada tersebut, kita cari untuk determinannya. Maka akan kita dapatkan untuk A join dari posisi yang kita cari tadi tersebut gitu. Nah, contohnya untuk inverse matrix dari ordo 2x2. Kurang lebih seperti ini. Pertama, kita akan mencari tahu untuk determinannya. Tentunya untuk determinan dari matriks A tersebut, yaitu 2x6 dikurangi 1x4 ya. Kita akan dapatkan nanti 8 untuk determinannya.
Dan untuk adjoinnya dapat kita cari tahu dengan cara yang sebelumnya tadi. Nah, didapatkan untuk adjoinnya sebagai berikut: 6 min 1 min 4 dan 2. Nah, nanti ketika sudah kita dapatkan untuk determinan dan adjoinnya, dapat kita masukkan ke rumus atau per determinan A dikalikan dengan adjoin A, maka akan dihasilkan untuk inverse dari matriks A, yaitu sebagai berikut: 2/3, negatif 1/8, negatif 1/2, dan 1/4. Di sini juga kita ada metode inverse matrix yang lain, yaitu metode kofaktor, teman-teman. Contohnya sebagai berikut. Nah, berikut disajikan matriks A dengan ordo 3x3 nih. Nah, ini lumayan susah ya. Dengan ordo 3x3. Nah, di sini kita akan cari tahu berapa sih inverse dari matriks A tersebut. Nah, untuk mencari tahu matriks tersebut, inverse dari matriks A tersebut, kita gunakan metode kofaktor. Yang pertama nih, kita menuliskan lagi nih matriks yang ada tadi, yaitu 2, 1, 4, min 1, 2, 3, 5, 4, min 1. Lalu untuk dua baris paling kiri, itu kita tuliskan ulang, yaitu 2, min 1, 5, 1, 2, 4. Nah, dari barisan tersebut, kita akan menemukan determinan dari matriks yang kita cari. Nah, dari sini kita akan kalikan untuk diagonal kanan atau diagonal utama, yaitu 2 kali 2 kali 1. 1 dikalikan 3 dikalikan dengan 5. Tadi maaf ya, 2 dikalikan 2 dikalikan min 1. 1 dikalikan 3 dikalikan 5. 4 dikalikan min 1 dikalikan 4. Itu untuk yang bernilai positif. Dan untuk yang bernilai negatif, 4 dikalikan 2 dikalikan 5, dan seterusnya. Nanti akan kita dapatkan untuk determinan dari matriks A sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk kita mencari matriks minor atau adjoin dari matriks tersebut, kita akan menggunakan metode minor ya. Nah, untuk metode minor di sini kita akan gunakan sebagai contoh berikut. Untuk M1 kali 1, M11 atau posisi 11, di sini kita akan coret baris ke-1 dan kolom ke-1 sesuai dengan posisi dari A11 atau M11 ya, matriks 11. Nah, lalu setelah kita coret, kita akan mendapatkan 4 entry sisanya nih. Dari keempat entry tersebut, kita akan mencari tahu determinan dari keempat angka tersebut. Nah, setelah didapatkan, untuk determinan dari matriks tersebut adalah negatif 14. Selanjutnya kita bergeser lagi nih untuk M12 atau posisi A12. Nah, kita coret baris ke-1 dan kolom ke-2. Lalu kita cari determinan, hasilnya juga sama ya, negatif 14. Dan begitu seterusnya sampai dengan seluruh titik atau seluruh lokasi dari matriks tersebut, itu kita sudah mendapatkan minornya. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencari tahu kofaktor. Jadi untuk kofaktor dari matriks tersebut itu dari hasil minor yang kita dapatkan tadi, kita kalikan dengan plus 1 atau min 1, tergantung dengan tanda yang terdapat pada kofaktor A tersebut. Nah, untuk mencari tahu apakah matriks tersebut apakah titik tersebut positif atau negatif, kita dapatkan dengan cara saat negatif 1 dipangkatkan dengan jumlah dari lokasinya, dengan jumlah dengan titiknya. Misalkan di titik 1 A11 atau M11, maka untuk negatif 1 pangkat 2 adalah positif ya, gitu, kurang lebih seperti itu. Dan untuk selanjutnya jika kita geser ke M12 atau A12, yaitu di posisi 12, ketika kita jumlahkan itu kan 3 ya. Ketika min 1, negatif 1 dipangkatkan dengan 3, maka hasilnya juga akan negatif. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka akan kita dapatkan untuk untuk lokasi positif dan negatifnya sebagai berikut. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti dari
minor matriks yang kita dapatkan sebelumnya, langsung saja kita masukkan ke kolom-kolom yang sudah disediakan, tentunya dikalikan terlebih dahulu dengan posisi-posisi positif atau negatif yang sudah ada gitu. Nah, selanjutnya langkah keempat, kita akan menemukan adjoin. Nah, adjoin yang akan nantinya kita gunakan sebagai tools ya, sebagai alat untuk kita mencari tahu inverse dari matriks tersebut. Nah, mungkin teman-teman masih berpikiran, wah kok banyak banget ya metodenya, langkah-langkahnya. Karena memang untuk matriks 3x3 lumayan banyak ya teman-teman, lumayan panjang langkah-langkahnya. Dan apalagi jika matriksnya itu lebih dari 3x3, mungkin 4x4, 5x5, dan seterusnya, itu nanti pasti akan jauh lebih sulit untuk mencari tahunya. Nah, mungkin ketika teman-teman SMA ini kayaknya masih dipelajari sampai dengan matriks 3x3 terlebih dahulu ya, belum sampai ke matriks yang lebih banyak gitu. Nah, langkah keempat di sini kita akan mencari tahu adjoin. Berbeda dengan cara menemukan adjoin di matriks ordo 2x2, pada metode ini adjoin itu akan kita temukan dengan cara mentranspose ya matriks dari kofaktornya tadi gitu. Jadi jika dilihat matriks kofaktor yang telah kita dapatkan sebelumnya di sebelah kiri untuk matriks kofaktor A didapatkan sebagai berikut: negatif 14, 14, negatif 14, 17, negatif 22, dan seterusnya. Ketika kita mencari tahu adjoinnya, tinggal kita transpose ya, mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah kita dapatkan adjoin dari matriks A dan determinan dari matriks A, maka kita dapat mendapatkan untuk inverse dari matriks A tersebut, yaitu dengan rumus 1 per determinan A dikalikan dengan adjoin A. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk mencari tahu inverse metode kofaktor. Dan untuk cara-cara yang seperti ini tadi memang digunakan untuk matriks yang berordo 3x3 atau lebih. Untuk matriks yang berordo 2x2, cara menentukan inverse-nya seperti tadi ya, lumayan simple gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk materi matriks yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman, barangkali ada yang salah atau kurang berkenan dari saya, mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.